logik dibongkar ya pastinya. Nah, PC lama. Kasih lama itu iya sampai nggak benar 2011 itu bener kan ini bukti otentik PC dulu. Nah, tanggalnya nih ya diambil data taken 18 Agustus 2011 ya dari TV tuner saking hayang TV tapi kemacaran murah jadi 1.000. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang lagi di konten unboxing barang murah yang bernilai kualitas dari internet di channel First Budget. Ini full berapa sih? 958 Jam 10 lah ya, belum malam. 10. Jadi ini studio budget pas. Orangnya sebenarnya ada di sini. Nah ini mungkin nggak kelihatan nanti menampilkan. Sebenarnya kita udah lama nih gak ketemu secara di dunia nyata. Jadi mungkin kalian yang sudah lihat di video-video admin ada sih beberapa footage ya budget pas. Cuman memang itu sebenarnya video lama yang baru diedit. Dan setelah sekian lama gue bertemu, admin melihat perkembangan spek PC-nya. Mungkin dari tampilan casingnya dia ini situ lama dia sudah kalian lihat sebenarnya di beberapa konten admin udah berapa kali dikontenkan ya PC konten kreator mukbang nih. Itu video hampir 1 tahun ya, 8 bulan lalu. Ini menuju akhir tahun, ini Desember tanggal 6 2025, bentar lagi akhir tahun. Untuk First Budget juga belum buat video baru sebenarnya. Banyak sekali schedule sebenarnya, cuman realisasinya agak bingung dari mana dulu. Oh ya, saya mungkin akhir tahun kita bikin deh. Kemarin kan terakhir menjelang 2026 kan normal kita bikin 600.000, 700.000 meninggal AMB. Nah itu kan saya dituliskan, betul kan janjinya itu ke 8 juta. Dengan layout harga pasaran yang sudah berubah. Apakah masih relevan video-video kita kemarin? Jadi kita akan ulas lagi nanti di selanjutnya. Dan intinya ya seperti yang budget tas bilang tadi, dia menyesal ya tidak upgrade PC sebelumnya dan sekarang dia ingin menjual PC-nya ini yang spek lama. suka namanya kan nyarter toko. Oh udah yang gitu sebenarnya. Bawa lah kan dia. Cuman kenapa mau dijual? Itu kan mikir kan maksudnya ditukurkan Di lama, ada lebih cepat ya berarti. cepat Butuh dana intinya si budget pas. akhir tahun. Jadi kronologinya dulu ini sekitar 8 bulan lalu, awal-awal tahun 2025 ya. Sekarang udah akhir. Dulu cita-cita budget pas pengen upgrade PC sampai spek apa sih dulu teh? A61 target dulu ingin. Lamun pindah soket H81. Nah, Lamun tetap G31 tapi dipentokeun waktu ekstrim prosesornya. dan sudah beberapa bulan berlalu, dia tidak realisasiin. Dia tunda, mikir-mikir, karena dia budgetnya spend ke hal lain, kamera dan alat edit di HP juga yang proper lah untuk kualitas videonya ya. Jadi dia prioritaskan itu dulu dan dia kesampingkan untuk PC. Dan sekarang di kondisi kenaikan harga part PC saat ini malah kayaknya mungkin bisa dibilang menyesal gak upgrade bulan-bulan lalu. Gitu sih soalnya kan bukan prioritas tapi tetap kan ya G31 masih relevan sih kurang. Soalnya kan kemarin ini jelas ada kebutuhan corporate jualan. Sebenarnya mah nabung iya. Oh bentar, sebelum kita ngobrol jauh, tahu nggak yang kenaikan harga part komponen sekarang di pasaran? Untuk per kemarin mah RAM naik jelas kan. Ya. Nah toko orang Ya. Dan sekarang masih naik, terus naik malah. ada isu penimbun M.2 Oh. SSD. Jadi ada sekarang teh yang udah mulai naik sih RAM pertama ya, RAM sama storage SSD gitu. Harga juga ikut-ikutan, padahal nggak ada hubungannya tapi ya. Kalau mungkin efek habis gitu pada Efek berantai mungkin. GPU ya tahun depan katanya naik. Ada yang belum kebeli RTX 5060 bisa sekarang sih belinya. Tahun depan naik baru isu nih. Isunya naik. Untuk RAM udah pasti jelas. Ini untuk platform DDR5 dan DDR4. DDR3 juga ikut dampak, cuman gak sebesar DDR4 dan 5. Cuman untuk kalangan kreator bagi kita ya, kenaikan storage juga memperparah nih keadaan. Kalau dulu Anda rakit PC H61, memang sih untuk ada pengurangan ya di mainboard harganya turun, prosesor juga harganya turun. Cuman untuk RAM dan storage yang naik. Jadi mungkin budget pas akhirnya dia bangunin lagi PC lama. Dan spek lama dia itu kalau nggak salah motherboard G31 DDR2 ya, RAM 4 nggak tahu ya dulu bukan sekarang. Dulu mah sagi 2 2 GB DDR2 HSF standar. Prosesornya dulu core kuat Q8200 8200 aya na konten sama ada GPU dulu GT berapa? 430 1 ya dulu kan? Iya ya, DDR3 78 bit ya. Dan casingnya yang ini PSU nya standaran kayak merek apa sih kan dulu?
standaran kayak gitulah. Yang mahalnya dia dulu di SD dia 512 GB Pigeon Platinum 512 GB sama storage 1 TB ya habis. Dan spek terbarunya sekarang dia kehilangan GPU-nya. GPU GT 4301 GB GDDR3 128 bit dia die KO lah. PSU-nya juga ganti tapi sama kestandaran, casing juga sama, motherboard sama, prosesor juga sama Q8200 cuma tanpa GPU eksternal aja sekarang. Apalagi yang rubah? Storage masih sama. Motherboard yang pertama mah laku pan. Oh, motherboard juga ganti. Cuman dia masih di Beli deh kadinya. G31 atau G41 sekarang? Masih G31. Masih sama merek malah. Soalnya Sama persis. kita juga bet. Ini makan nostalgia judul lagi, bukan mendang-mending nih. Nostalgia. Beli Kalau lagi. Kalau nggak ingat dulu tujuan rakit kayak gini memang Waktu dulu emang bawaan nama gitu. memuaskan inner children. Pernah rakit dulu. Dulu pernah rakit masa kecil. Upgrade dari Pentium 4 sangat mahal ya Porto dulu. 2 5 jutaan, 4 juta lebih. Akhirnya dia Ayo ngebahas G31 harga motherboard segitu emang kan dulu. dan mungkin di pelosok kita ya. Beda mungkin harga tiap daerah. Cuma belinya di Kalau di Papua mungkin beda lagi kan. toko offline kan beli lagi. Iya. Bukan belum zaman online. Jadi mahal. Berapa sih dulu harganya? Sekitar 700 lah. Iya sih, Bu. Normal 700 Kartu 800. duo G31 motherboard. Kartu duo berapa? hampir 1.900.000-an lah. Motornya berapa? Kayak Prosesor nah. kan Tahun berapa ya? ya itu rilisnya sabaraha 2010 2011 Pas tulis Anda beli itu. beli kan offline jelas. Iya. Iya sih. Masuk akal kan pajak. Iya. Kalau di Papua juga pasti beda juga kan. Di marketplace luar negeri hari itu berapa dolar gitu. Ya. Konversi kayak memang jauh. Jadi intinya itu PC inner children, dia memuaskan masa kecil yang tidak terpenuhi dulu. Bukan tidak terpenuhi apa? Memori. Gambarnya ya. Cuman bedanya dia sekarang Sumpah, ya, versi kartu kuadnya ya. Dan monitornya, kalau kalian ingat dulu monitornya pakaian Samsung ya, besar yang 22 inch, 22 inch. Sekarang dai juga. AOC enggak. OC yang dai dan dia akhirnya build sendiri dengan cukup unik sebenarnya. Dia menggunakan PCB dari monitor sebelumnya. AOC. Terus ya Kemudian laptop untuk jadul. LED-nya dia menggunakan LCD laptop. Cuman memang pinnya sama ya. Dia berapa? 32 atau 30? 30 pas. 30 pin. Jadi box yang digunakan seperti ini. Ya memang kondisi saat ini yang entah sampai kapan ini pandemi Keuangannya. keuangan juga, pandemi spare part PC. Mungkin alangkah baiknya kita memanfaatkan spek PC yang ada ya, masih kita punya. Yang dulu gak sempat upgrade RAM, bisa manfaatkan aja dulu yang ada selama itu bisa menghasilkan uang. Ini sudah menghasilkan jutaan, ini lebih ini satu PC jadul ini. Itu kan bisa mau iya. Jadi laku. sebenarnya skenario pekerjaan Anda itu apa sih? Lebih ke rakit PC pribadi mah. Nah kebetulan ayo menghubungi gitu, butuh PC ini. Servis panggilan. Servis panggilan. Tapi buka juga toko di Shopee gitu. Dan memang ya di daerah sini rata-rata pengguna PC jarang. Adapun pengguna PC-nya ya mirip-mirip seperti ini jadul. Jadi memang lebih bijak bagi kita yang berprofesi sebagai teknisi, mungkin yang sampingannya juga sebagai teknisi, memiliki PC yang selaras dengan ekosistem yang ada di sini, ya teman-teman jadul seperti ini ya. Lebih mudah ketika tuning atau apa sih namanya, troubleshoot. Jadi kendala-kendala PC jadul dipakai di era modern ini kan cukup banyak ya, tidak kompatibilitasan dengan software modern. Intinya cukup banyak dan ketika kita punya sendiri yang sejenis itu lebih enak ya. Jadi kita test partnya bisa nyambung, troubleshooting di software. Jadi ketika kita punya sendiri lebih enak nguliknya. Memang lebih relevan sih dengan ini. Dan kebutuhan budget tas memang seperti itu, dan dia memang bisa memanfaatkan PC ini untuk bertahan hidup, menghasilkan uang. Tiba lagi menghasilkan G31 zaman jualan MP3 isi PS2 habis nih kan butuh CD ngebakar kopikeun PS2 jadi duit, terus nyewakeun main game udah ketik jadi duit. Jadi kesimpulannya saya mungkin PC terbaik itu bukan PC dengan spek yang tinggi tapi memang kita nggak tahu harus mau dipakai apa ya. Tapi PC yang relevan dengan kita dan bisa kita maksimalkan fungsinya apa, kita tahu ya rakit PC fungsinya apa, mau kita gunain apa. Dan dari PC yang harga segini kita bisa menghasilkan PC yang 3 kali lipat malahan 100 kali lipat juga bisa ketimbang kita beli PC yang spek dewa dengan nyicil, letter dan maksain, tapi juga kita sebenarnya nggak terlalu butuh, jadi memang
efisiensi, lebih bijak di kala pandemi saat ini. Ya memang lebih bijaksana kita memanfaatkan tarif perawat yang ada aja. Kalau memang nggak mampu beli atau upgrade atau rakit sekarang, kalian bisa tanya aja lagi ke diri kalian sendiri, urgensitas atau kebutuhan mendadaknya apa sih buat rakit sekarang, atau kalian FOMO aja atau panik aja dengan harga, takutnya depan naik. Kalau yang memang nggak punya dan pengen dan butuh, ya bisa rakit sekarang. Ya nggak tahu kan tahun depan bukan turun malah makin naik, apalagi isunya begitu juga akan keserempet. Bisa rakit sekarang kalau memang urgensinya ada, kebutuhannya ada, dan memang kalian butuh PC. Tapi kalau kalian mau upgrade, pikir ulang lagi aja. Dananya kalian gunain untuk upgrade atau hal yang urgent lain. Kalau kalian anggap sebenarnya kebutuhan kalian ya masih mencukupi aja dengan PC yang ada. Dan PC lama seperti Pajetas ini sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Dia bisa bangkitin CPU lama dia dengan keterbatasan yang ada. RAM-nya sekarang berapa? Enak apa enggak? Dua juga bisa cari review ini sudah di konten yang di budget pas untuk potensi dari spesifikasi seperti ini. tes game apa aja waktu itu kayak Kalian bisa mampir di channelnya Budget Pas atau di video kita yang lama. Ini cukup banyak sih sampel yang sudah kita buat. Penggunaan G31 ini kemarin digunakan untuk kasir toko, mesin cutting bisa, arc 299 bisa, model draw normal, gaming bisa. Online shop misalkan, kalau online shop kan bisa nih untuk buka Shopee, Tokopedia bisa normal. Jadikan isi admin gitu, admin toko. Dan sebenarnya ada satu lagi rekan kita yang mau build PC dari awal, cuman dia kayaknya belum tahu kenaikan harga RAM, jadi dia nunda terus. Padahal, dan mungkin kita bisa bikin konten bareng ya, Sen, kalau dia udah ada PC-nya gitu. Nanti kita review, kita ulas, dan kita juga belum tahu dia memang orangnya mikir gitu belinya. Susah mending parah. Harga part PC cukup naik terutama di RAM dan storage, dan yang belum terdampak dari pandemi ini sebenarnya belum kesentil ya di platform DDR2 saya, terutama di soket 775 G41 atau G31 yang DDR2. Menurut Anda karena harga part PC lagi naik per hari itu worth it guys, atau masih relevan sih, atau masih ada kegunaannya guys sih build di 775 menjelang 2026 nanti, atau mending lompat aja ke H61 di kondisi pandemi harga part PC naik sekarang? Karena untuk G31 sudah terdampak, cuman masalahnya platformnya masih DDR2. Kalau mengandalkan platform DDR3 nya cukup mahal di memori. DDR2 sih nggak terdampak ya aman-aman. Belum sih kayaknya kalau kita lihat di marketplace yang ada. Tapi kalaupun kita bisa build di 775 masih relevan nggak sih? Atau emang tadi kan tergantung ya tinggal skenario kebutuhannya. Kalau untuk cuma print kantoran normal bisa, admin online shop bisa. Justru di daerah kita malah 775 semua ya rata-rata. Paling H61 kemudian tertingginya dianggap pasaran gitu. Kemarin game itu kan H61. Meskipun H61 bukan merek lawas gitu, lebih ke layanan kali itu bahasa RX7, tapi H61 yang jauh lumayan ya harga. Kalau untuk video editing sih kayaknya nggak worth it. Entah lamun pakai PGA mah worth it. Cobaan Kan. Premiere Pro guys. Ya cuman ada beberapa Pernah dites orang konten nggak bisa work ya. Emang ini masih tes 80 wae. 80 cuman Jadi kadang Camcut normal. Premiere Pro masih mentok di sisi 2019, masih ideal tuh di menu. Kuda core-nya muncul. Di atas itu nggak bisa. Atau kalau tanpa GPU kalian bisa yang versi IS6 untuk Adobe. Kalau capcut bisa spek dan kemampuannya bisa main di Budget Pas atau di beberapa video kita juga ada, nanti akan sarukan aja satu-satu videonya performa maksimalnya atau potensinya dia bisa apa aja yang lengkap sih udah dibuat. Selamat malam, sampai jumpa lagi di konten 2011 sih itu benar kan, emang rilisnya pun tahun segitu kan. Nah ini bukti otentik PC dulu. Nah, tanggalnya nih ya diambil data taken 18 Agustus 2011 ya. Dari TV tuner saking hayang TV tapi kemacaran murah jadi 150.000 mahal. 150.000 teh dulu itu mahal. TV teh jutaan kayaknya, TV tabung teh. Urang mah coba buka komputer gimana caranya? Iya pakai. Iya. TV tuner ya 150.000. Tinggal kene tinggal utang lah, Google TV tuner kan. Jadi bisa dicolokkan ke PC. Nah, kalau TV tinggal pencet nih, pindah ke TV.